Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini kita akan masuk ke pembelajaran IPA. Masih dalam bab yang sama, sistem reproduksi pada manusia. Kali ini kalian tidak mendapatkan tugas dari ibu, tapi kamu simak baik-baik video ini. Tetap sediakan buku tulis kamu sesuaikan penjelasan dari ibu, lalu kamu cocokkan ke dalam lembar kerja yang sudah kamu kerjakan pada sistem reproduksi laki-laki dan pada sistem reproduksi wanita. Ya, kemarin kamu sudah mengerjakan lembar kerja yaitu tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Ada beberapa organ yang bekerja pada sistem reproduksi ini. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita lihat di bagian sebelah sini, yaitu adalah skrotum yang melindungi testis dan juga epididymis. Skrotum. Di sini skrotum mempunyai fungsi sebagai menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Lalu berapa suhunya? Suhunya adalah sekitar 34 derajat Celcius. Berbeda dengan suhu lingkungan dan suhu tubuh kita. Suhu tubuh kita rata-rata adalah 35 atau 36 derajat. Sedangkan untuk membuat atau memproduksi sperma, skrotum akan menyesuaikan suhunya sekitar 34 derajat Celcius. Itu bisa kamu tambahkan ke dalam catatan. Lalu ada testis. Testis di sini berfungsi untuk memproduksi sperma. Tepatnya ada di tubulus seminiferus. Ibu ulangi, untuk membuat sperma ada di bagian testis, lebih tepatnya ada di tubulus seminiferus. Lalu yang ketiga, setelah sperma dibuat, maka sperma akan mengalir ke dalam epididymis. Epididymis di sini berfungsi untuk tempat pematangan sperma atau penyimpanan sperma sementara. Setelah dari epididymis, maka sperma dialirkan menuju ke vas deferens. Jadi, fungsi vas deferens di sini adalah sebagai saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Selanjutnya ada organ yang bernama vesicula seminalis. Vesicula seminalis berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Di sini ada beberapa zat. Contohnya ada gula atau fruktosa, lalu ada alkali yang bersifat basa, lalu ada beberapa hormon dan protein yang dihasilkan oleh vesicula seminalis. Setelah dari vesicula seminalis, sperma juga akan mendapatkan zat-zat dari beberapa kelenjar. Ada kelenjar prostat dan ada kelenjar Cowper. Kelenjar prostat di sini menghasilkan cairan asam yang sifat-sifatnya itu untuk menghasilkan energi dan membunuh bakteri yang terdapat dalam saluran reproduksi laki-laki. Ingat, zat asam itu bisa membunuh kuman ataupun bakteri. Jadi di sini fungsinya paling utama adalah untuk membunuh bakteri dan menghasilkan energi bagi sperma. Selanjutnya ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper menghasilkan cairan yang bersifat basa. Kalau tadi kelenjar prostat cairan bersifat asam, maka untuk menetralkan sperma dihasilkanlah cairan basa dari kelenjar Cowper. Selain itu, fungsinya adalah untuk menetralkan urin juga, karena urin juga bersifat asam. Jadi harus dinetralkan oleh cairan yang bersifat basa. Setelah dari sini, maka sperma akan menuju ke uretra. Uretra adalah saluran untuk mengeluarkan sperma yang di dalamnya, yang juga uretra berada di dalam peni sebagai saluran untuk mengeluarkan sperma dan mengeluarkan urin.
Itu tadi sistem reproduksi pada laki-laki. Selanjutnya, kamu sudah mengerjakan sistem reproduksi pada perempuan atau pada wanita. Silakan dicek lagi bukunya dan ditambahkan catatannya bila ada yang kurang. Ya, kita masuk ke sini. Sistem reproduksi pada wanita yang paling utama adalah di bagian ovarium. Ovarium pada wanita terdapat dua, yaitu di sebelah kanan dan sebelah kiri. Apa fungsi dari ovarium? Ovarium itu berfungsi untuk memproduksi sel telur. Jadi terjadinya di dalam ovarium. Setelah sel telur matang, maka sel telur akan ditangkap oleh fimbre. Kalau di buku kamu ada fimbre, tapi kalau di buku ibu hanya info di bulung. Oke, fimbrenya itu berupa jari-jarinya. Jadi ketika sel telur matang, maka sel telur akan keluar dan ditangkap oleh fimbre. Fimbre itu ibarat tangan, maka fimbre adalah jari, sedangkan info di bulung itu seperti telapak tangan kamu. Ya, selanjutnya sel telur setelah dari ovarium dan infundibulum, sel telur akan berjalan menuju ke tuba Fallopi. Nah, di tuba Fallopi atau saluran telur inilah akan terjadi pembuahan. Pembuahan apa? Pembuahan jika ada sperma yang masuk dan menemui sel telur, maka akan terjadilah pembuahan. Dari sini sel telur akan berjalan menuju ke dalam rahim. Rahim ya. Jadi rahim itu bukan bagian luar sini, tapi seluruhnya. Seluruh sini adalah rahim. Ya, seluruh bagian ini di rahim. Apa fungsi rahim? Fungsi rahim adalah tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Di dalam rahim terdapat dinding yang disebut dengan dinding endometrium. Dinding inilah yang akan menebal atau meluruh. Kalau menebal, dia akan siap untuk ditempelkan oleh embrio. Jadi ketika sel telur berada di tuba Fallopi, lalu ada sperma yang masuk dan terjadi pembuahan, maka pembuahannya ini akan berjalan ke dalam rahim dan menempel di bagian endometrium. Jelas bahwa endometriumnya juga sudah mengalami penebalan sehingga siap untuk ditempelkan oleh hasil pembuahan atau embrio. Lalu bagaimana kalau tidak terjadi pembuahan di tuba Fallopi? Maka sel telur yang tidak mengalami pembuahan, dia akan berjalan menuju ke dalam rahim dan meluruh bersama dinding endometrium. Jadi setelah dinding endometrium, jika sel telur tidak dibuahi, maka sel telur akan ikut meluruh bersama dinding endometrium. Itulah yang menyebabkan ketika menstruasi perempuan mengalami pendarahan atau mengeluarkan darah, karena dinding rahimnya meluruh atau mengikis. Lalu setelah itu ada serviks. Serviks di sini adalah sebagai mulut rahim, yaitu tempat untuk keluarnya bayi yang dilahirkan, bisa juga, dan juga tempat masuknya sperma, bisa melalui dinding mulut rahim atau serviks. Lalu ada vagina, yaitu merupakan organ yang berfungsi untuk mengalirkan darah menstruasi dan juga tempat keluarnya bayi. Ya, hampir sama seperti serviks. Jadi ketika bayi keluar, maka dia serviks di sini akan melebar dan berjalan menuju ke arah vagina. Ya, itu adalah sistem reproduksi pada wanita. Ingat, kamu cek tugas kamu yang sudah kamu kerjakan, tambahkan jika ada kekurangan, dan tanyakan jika ada yang ingin ditanyakan atau bingung. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Pertemuan selanjutnya kita adakan kuis berupa soal di
Google Classroom. Jadi kamu yang belum punya Google Classroom segera download. Nanti akan Ibu bagikan kode kelasnya. Ibu tutup pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.